konsultan menyatakan kamu nggak butuh investasi dari luar gitu kan. Ya karena memang toh selama ini kris yang di disburse real time sama MP Store itu pakai uang kasnya MP Store. Kan bank itu settlement kita H+1, artinya perusahaanmu ini sehat. Perusahaanmu sehat, kamu nggak butuh cash, ngapain kamu fundraise? Kamu bisa IPO sendiri sebenarnya. Yang saya juga tertarik ya, ada keberanian ya untuk IPO gitu, listing di Bursa Efek Indonesia. Itu apa dulu pertimbangannya Mas Acat? Oke. Pada tahun 2021 saat kita lagi fasenya hypergrowth, beberapa pihak itu datang ke tempat saya Pak sebenarnya. Mau invest dari asing, dari Rusia. Mereka mau invest di tempat kita. Dia sebelumnya udah operation di sini bisnisnya. Partnernya kita juga. Jadi kita kerjasama sama mereka. Cuman mereka gagal. Terus saya diajak ketemu. Mereka sampaikan bahwa perusahaannya run out cash gitu kan. Sisa $3 juta. Dan dia mau masukin itu ke MPIX, ke MP Store. Tapi dengan deal 70% kepemilikan gitu kan. Dengan deal 70% kepemilikan. Awalnya dari itu. Oke, karena saya tidak terlalu paham tentang valuation game kita nggak terlalu paham. Akhirnya kita mulai board meeting dan kita menunjuk beberapa konsultan untuk memvaluasi perusahaannya kita seperti apa. Ketika pekerjaannya beres kurang lebih 6 bulan di tahun 2022 konsultan menyatakan kamu nggak butuh investasi dari luar gitu kan. Ya karena memang toh selama ini kris yang di disburse real time sama MP Store itu pakai uang kasnya MP Store. Kan bank itu settlement kita H+1, artinya perusahaanmu ini sehat. Perusahaanmu sehat, kamu nggak butuh cash, ngapain kamu fundraise? Kamu bisa IPO sendiri sebenarnya begitu. Atas dasar itu di RUPS tahun 2022 ya kan, kita putusin untuk oke, kita akan besar bersama IDX gitu. Dengan IPO tadi ya. Dengan IPO tadi. Ya. Kalau saya investor retail Cak Aat, tentu akan bicara prospek nih. Saham ini dalam jangka panjang, menengah atau pendek seperti apa sih sebetulnya prospeknya gitu? Oke, prospek dari MP Store sebenarnya satu-satunya hal yang bisa dilakukan dari saya selaku pengendali ataupun selaku manajemen dari perusahaan itu adalah memperkuat fundamental. Sama seperti judul podcast ini, memperkuat fundamental. Ya. Ada sebuah teori yang pernah diungkapkan, saya lupa namanya, bahwa sebuah harga saham itu akan mengikuti atau mengkoreksi naik atau turun berdasarkan fundamentalnya. Kalau sekarang lagi harga sahamnya nggak baik, ya kan, lagi turun, tapi fundamentalnya bagus, ya nanti itu akan ikut. Sebaliknya harga sahamnya saat tinggi tapi fundamentalnya jelek, artinya dia akan mengkoreksi dengan sendirinya. Itu yang saya percaya. Jadi kami di manajemen akan terus berupaya memperkuat fundamental kita. Begitu Pak. Harapannya juga nanti harga sahamnya juga akan terus naik seiring dengan perkembangan kinerja fundamental dari MPIX ini. Iya, benar sekali Pak. Mas atau Cak Aat, sebenarnya kontribusi warung kelontong ini ke perekonomian seberapa besar sih? Cukup besar. Kontribusi kita pernah menghitung dan dibantu beberapa konsultan dari McKinsey. Warung ini mengkontribusi 65% GDP. 60%? Iya, 65. Warung kelontong? Warung kelontong, ya warung rakyat lah ya, warung rakyat. 60% lebih GDP ini. Sekarang produk FMCG mana? Sekarang saya balik tanya. Konglomerat mana yang punya barang di Indonesia yang produknya FMCG
yang dia jualnya itu nggak ke warung. Kita mau ngomong Indofood, Indomie ada di warung. Mostly penjualnya juga. Mau Wings juga begitu. Semua pemain FMCG di Indonesia, konglo-konglonya, pada akhirnya lewat warung. Pada akhirnya itu lewat warung. Memang persekian lewat yang namanya modern retail. Tapi ekonomi Indonesia itu lebih ditopang dengan UMKM dan warung. Ketika daya beli masyarakat itu tidak mampu untuk pergi ke convenience store atau modern store, maka warung itu adalah langkah terakhirnya. Kalau warungnya goyang, nah warung ini yang kita kerjakan kan setir 4 saya sampaikan tadi. Kita itu ngerjain sesuatu yang di bottom piramid, Pak. Kalau yang ini goyang berarti negaranya goyang ini. Bener nggak? Ya. Yang kedua terkait dengan digitalisasi ya. Oke. Kalau menurut Caat sangat penting ya. Itu tadi kan contohnya ada satu warung yang akhirnya dengan menggunakan kris aja omsetnya bisa naik berkali-kali lipat. Artinya faktor digitalisasi ini menjadi sangat penting bagi warung tier 4 ini untuk bersaing ya. Sangat penting digitalisasi ini. Nggak hanya dalam penerimaan pembayaran. Kita paham bahwa di behavior daripada Gen Z dan Gen Alpha itu lebih cenderung tidak memiliki social life yang cukup lebar. Jadi dia circle-nya kecil. Dia lebih suka berinteraksi dengan mesin atau layar. Mesin atau layar. Artinya, kalau si warung ini tidak go digital, bertransformasi digital, pelanggan di masa depan adalah pelanggan Gen Alpha ini yang kelak akan menjadi membeli kepada mereka ini Gen Alpha. Kalau mereka tidak transformasi digital, maka omsetnya juga akan ikut habis. Tidak hanya dengan kris. Kris itu udah membuktikan behavior pelanggan tidak bawa uang cash ke depan. Pelanggan itu tidak mau datang ke tempat untuk membeli sesuatu. Dia maunya dengan secara online, dia maunya dengan mudah. Itulah mengapa kita bikin yang namanya AI, AI commerce. Sehingga si warung bisa upload barang dagangannya, nanti si pelanggan bisa chatting aja mau beli apa, dan itu udah dibantu AI. Termasuk pengirimannya ke si pelanggan. Kita udah start dari sekarang. Harapannya 2-3 tahun lagi itu lagi langsung booming dan dipakai oleh Gen Z dan Gen Alpha, gitu Bang. Kalau saya dengar dari bahasa-bahasa Caat kayaknya banyak riset juga ya. Iya. Memanfaatkan riset-riset gitu. Benar? Benar. Saya rajin baca research paper, tapi yang Asia, Pak. Yang Asia yang diterbitkan sama Singapura ataupun di Malaysia ataupun yang Indonesia itu sendiri. Karena itu relate dengan customer behaviornya kita. Setelah saya baca research paper, saya validasi di warungnya bener nggak sih mereka itu kayak begini gitu. Ternyata ya banyakan benernya.